Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih-solihah semuanya? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Semoga anak-anak selalu sehat, semangat dan ceria. Baik nih, anak-anak yang solih dan hebat, Ibu Okta dan Bu Putri akan menyampaikan apa ya? Nah, hari ini karena kita bertepatan dengan Isra Mi'raj, Ibu Putri dan Bu Okta akan memberikan kalian sebuah tayangan perjalanan Isra dan Mi'raj. Seperti apa ya tayangannya? Iya, cekidot, mari kita saksikan bersama-sama. Pada suatu malam yang hening, malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wajahnya putih berseri dan berkilau seperti salju. Demikian heningnya saat itu sampai tidak terdengar suara burung malam, gemercik air, dan siulan angin. Hai orang yang sedang tidur, bangunlah, sapa malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun. Saat itu beliau sedang tidur di rumah sepupunya Ummu Hani binti Abu Thalib. Jibril membawa buruk ke hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah naik ke punggungnya. Buruk pun meluncur seperti anak panah, diiringi malaikat Jibril alaihi salam, terbang melintasi padang-padang pasir menuju utara di Baitul Maqdis, Palestina. Di sana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam. Ketiga nabi mulia itu ditemani dengan nabi-nabi yang lain. Rasulullah kemudian memimpin sholat para nabi dan rasul itu. Selesai sholat, dibawakan ke hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam 3 buah bejana yang berisi khamar, air, dan susu. Rasulullah pun mendengar suara yang menjelaskan makna dari setiap bejana yang ada jika beliau mengambilnya. Kemudian Rasulullah pun memilih bejana berisi susu dan meminumnya. Jibril pun berkata, Anda telah diberkati dan begitu pula umat Anda Muhammad. Setelah itu beliau dibawa naik sampai ke langit. Tangga itu dipancangkan di atas batu Yakub. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertemu para malaikat yang tersenyum, kecuali satu malaikat, yaitu malaikat Malik. Ditunjukkanlah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bagaimana neraka itu. Dalam perjalanan berikutnya, beliau berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam, dan seterusnya hingga tibalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Rasulullah dibawa ke hadapan Arsy bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar setiap muslim melakukan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Begitu turun dari Arsy, beliau bertemu Nabi Musa alaihi salam yang berkata, Bagaimana engkau mengharapkan pengikut-pengikutmu akan dapat melakukan sholat sebanyak 50 kali setiap hari? Percayalah dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah supaya dikurangi jumlah sholat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya jumlah sholat ditetapkan menjadi 5 kali sehari semalam. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke bumi, dan buruk pun membawa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Mekah.
Menjelang fajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan sepupunya Ummu Hani dan keluarganya, lalu menceritakan peristiwa yang telah terjadi semalam. Kaum Quraisy gempar mendengar kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak dari mereka yang tidak mempercayainya. Hingga akhirnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan cerita Rasulullah. Ialah Abu Bakar Asy-Siddiq. Tentu dia bicara yang sebenarnya. Aku percaya. Anak-anak solih dan solihah, setelah kita bersama-sama menyaksikan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengetahui ya, yang tadinya sholat diperintahkan Allah 50 kali dalam sehari. Nah, Nabi Muhammad sayang kepada kita meminta keringanan kepada Allah menjadi 5 kali dalam sehari. Dan itu ada sholat apa saja, Bu Okta? Ada sholat Isya, ada sholat subuh, ada sholat zuhur, asar, dan juga maghrib, Putri. Nah, anak-anak, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Jika kita tidak melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Nah, jika kita melaksanakannya, maka pahala menjadi milik kita. Masya Allah. Baik anak solih dan solihah, demikian ya video Isra Mi'raj yang dapat Ibu Tri dan Ibu Okta sampaikan. Ibu Tri dan Ibu Okta mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Ibu Tri dan Bu Okta akhiri. Wassalamualaikum